Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 yang berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kehidupan kita seringkali menghadapi permasalahan. Meskipun kita semakin setia kepada Tuhan, kehidupan kita tidaklah kebal terhadap masalah, tetapi tidak ada yang terjadi tanpa izin dari Tuhan. Tuhan mengizinkan permasalahan ada untuk memuliakan Tuhan dan membawa kita menikmati mujizat-Nya. Menjadi sarana bagi kemuliaan Allah adalah ketika kita berjalan dan menang bersama dengan Tuhan, melewati semua tantangan dan permasalahan kehidupan. Jika kita menengok kepada beberapa kisah mujizat yang tercatat dalam Injil Yohanes, kita bisa melihat dalam Injil Yohanes pasal 2 di sana, Tuhan mengerjakan mujizat yang pertama pada saat terjadi kekurangan anggur. Dalam ayat 11, mujizat itu membuat murid-murid Yesus percaya kepadanya. Yohanes pasal 4, seorang wanita Samaria yang berjumpa dan diubahkan oleh Tuhan, sehingga orang-orang yang melihat perubahan wanita itu menjadi berkat dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Yohanes 4 ayat 53, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana dan membawa seluruh keluarga mereka percaya kepada Tuhan. Yohanes pasal 11, kisah Lazarus yang dibangkitkan dan membuat banyak orang yang ada di sekelilingnya, termasuk orang Yahudi, percaya kepadanya. Dan Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 dikatakan, semua catatan dituliskan supaya kita percaya kepada Allah dan memperoleh hidup di dalam Allah. Tuhan rindu dan mau memakai kehidupan kita melalui segala hal sebagai kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dan ketika hal itu terjadi, Tuhan mau untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Kedewasaan Kristen percaya kepada Tuhan bukan karena melihat mujizat, tetapi percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Setiap persoalan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk menyaksikan mujizat dan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan melalui hal itu Tuhan mau menarik banyak jiwa kepadanya. Dan Tuhan selalu mau untuk memakai kehidupan kita untuk menjadi sarana kemuliaan Allah. Dan bagian kita adalah tetap percaya kepadanya, terus bersandar kepada janji Tuhan,
bahwa kita akan keluar menjadi pemenang. Dari kisah mujizat yang terjadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan yang sama tentang bagaimana mengubah krisis kehidupan kepada kemuliaan. Yang pertama, percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Allah dan janjinya. Yang kedua, taat sepenuhnya kepada perintah dan tuntunan firman Allah. Ketaatan adalah awal dari mujizat yang Allah mau kerjakan. Yang ketiga, sabar dalam menunggu jawaban yang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Milikilah cara pandang yang baru setiap ada tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Jangan pernah menyerah atau menyalahkan situasi. Tetapi sebaliknya, pergunakanlah segala yang terjadi sebagai batu loncatan untuk kita dapat menjadi alat kemuliaan-Nya yang menceritakan penyertaan Tuhan dan mujizat-Nya dalam kehidupan kita, melewati semua permasalahan dan tantangan yang ada. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat kembali perenungan kita pada hari ini, kita menyadari bahwa kehidupan orang percaya tidak pernah lepas dari proses, ujian, dan permasalahan yang seringkali membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Namun, justru disitulah kita dapat melihat kasih dan kuasa Allah yang bekerja dengan cara yang seringkali berbeda dari harapan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu mulus tanpa rintangan, tetapi Ia menjanjikan penyertaan, kekuatan, dan mujizat-Nya yang menyertai kita. Krisis dalam hidup ini seringkali menjadi medan latihan iman, tempat di mana kita belajar mempercayai Allah lebih dalam. Bukan karena keadaan yang nyaman, tetapi karena kita percaya bahwa Dia sedang memegang kendali atas segala sesuatu. Ketika kita memilih untuk tidak menyerah, ketika kita tetap berdiri dalam doa, tetap bersyukur di tengah badai, maka kita sedang memberi ruang bagi kuasa Allah untuk dinyatakan. Sama seperti murid-murid Yesus yang melihat mujizat di Kana, lalu menjadi percaya. Begitu pula setiap masalah yang kita hadapi hari ini bisa menjadi kesaksian hidup yang menguatkan iman kita dan iman orang-orang di sekitar kita. Dengan kata lain, masalah yang Tuhan izinkan bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk memperlihatkan betapa besar kuasa dan kasih Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Krisis hidup seringkali menjadi sarana untuk membentuk karakter kita, agar semakin serupa dengan Kristus. Tanpa disadari, tantangan yang kita hadapi justru sedang melatih kita untuk belajar bersabar, belajar taat, dan belajar menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak jarang, kita ingin jalan pintas atau jawaban instan atas doa-doa kita. Tetapi Tuhan kerap memakai waktu tunggu untuk memperhalus iman kita dan menguji apakah kita sungguh-sungguh percaya atau tidak. Sabar dalam menanti jawaban Tuhan bukan berarti pasrah tanpa pengharapan, tetapi sebuah sikap iman yang mengatakan bahwa Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk bertindak. Sama seperti Yesus yang menunda 2 hari sebelum pergi ke Betania untuk membangkitkan Lazarus, kita pun seringkali merasa Tuhan terlambat menolong. Namun pada akhirnya ketika mujizat itu dinyatakan, semua orang melihat kemuliaan Allah yang jauh lebih besar daripada sekedar kesembuhan. Demikian pula dalam hidup kita, Tuhan terkadang menunda pertolongan bukan karena Ia tidak peduli, tetapi karena Ia sedang menyiapkan kesaksian yang lebih besar untuk menyatakan kemuliaan-Nya melalui kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita melihat setiap krisis bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi awal dari sebuah kesaksian baru yang akan membawa kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jika kita mau percaya, taat, dan sabar, maka kita akan melihat bahwa semua yang Tuhan izinkan, baik manis maupun pahit, akan dipakainya untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Ingatlah bahwa Tuhan bukan hanya Allah yang sanggup melakukan mujizat,
tetapi Dia juga Allah yang sanggup memakai hidup kita sebagai alat untuk memberkati orang lain. Ketika orang-orang melihat bagaimana kita tetap bersyukur, tetap percaya, dan tetap berpengharapan di tengah badai, maka mereka pun akan melihat Yesus di dalam kita. Dan bukankah itu tujuan dari hidup orang percaya? Bahwa hidup kita bukan lagi tentang kita, melainkan Kristus yang dimuliakan melalui kita. Jadi, mari jangan menyerah dengan keadaan. Jangan hanya melihat pada masalah yang ada di depan mata, tetapi pandanglah kepada Yesus yang sanggup mengubah setiap krisis menjadi kesaksian, setiap masalah menjadi mujizat, dan setiap tantangan menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami hari ini, bahwa segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami tidak pernah sia-sia, tetapi semuanya Engkau pakai untuk mendatangkan kebaikan dan menyatakan kemuliaan-Mu. Ampunilah kami bila seringkali kami lebih memilih untuk mengeluh dan menyerah ketika menghadapi masalah, padahal Engkau sedang menyiapkan mujizat dan rencana yang jauh lebih besar dari yang dapat kami bayangkan. Tolong kami agar selalu percaya kepada janji-Mu. Ajar kami untuk taat pada firman-Mu, dan berikanlah kami hati yang sabar untuk menunggu waktu-Mu yang terbaik. Kiranya setiap krisis dan persoalan yang kami alami menjadi batu loncatan iman dan sarana untuk kami menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga nama Yesus semakin dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami. Mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami,
keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami, anak-anak-Mu, akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.